balik lagi dengan Abu Iko. Hari ini aku ingin share ke teman-teman informasi terbaru update tentang trotoar di Jakarta. Aku nggak akan bahas spesifik tentang Sudirman Tamrin karena sudah banyak video yang ngebahas perkembangan trotoar atau pedestrian walk di Sudirman Tamrin. Tapi aku mau bahas trotoar di seputaran Jakarta lainnya. Pemprov DKI Jakarta dari berita yang aku baca mau memperlebar rencana perluasan jalur pedestrian ini bukan hanya di jalur protokol di Sudirman Tamrin tapi juga di jalur-jalur sekitarnya. Seperti contohnya sekarang aku lagi cobain hasilnya di Jalan Wahid Hasyim, Jakarta. Sebenarnya kayak gimana sih konsep pembangunan trotoar pedestrian walk di Jakarta ini? Aku sudah bersama dengan Ibu Riri. Halo. Jadi Ibu Riri ini adalah yang khusus menangani renovasi pedestrian walk di Jakarta ini. Kita sekarang ada di Wahid Hasyim nih, Bu. Betul. Yang unik dari Wahid Hasyim dan kenapa harus Wahid Hasyim duluan trotoarnya diperbaiki? Jadi koridor Wahid Hasyim ini merupakan salah satu koridor utamanya pejalan kaki dan aksesibilitas orang di Jakarta. Nah, Wahid Hasyim ini menghubungkan antara koridor Tanah Abang dan juga Gondang Dia serta adanya Masjid Besar Cut Mutia. Nah, penghubung inilah kenapa salah satu koridor utama yang kita bangun terlebih dahulu. Sejak 2017 sampai 2019 ini, kalau ngomongin soal trotoar, banyak berita yang ngebahas tentang Jakarta yang sekarang sedang berubah nih wajah. Sebenarnya konsepnya kayak gimana sih, Bu? Jadi konsepnya kan bermula dari gimana sih kita mau mengajak masyarakat Jakarta itu mau beralih ke transportasi publik. Karena kita tahu ke depan, kalau kita bicara balik ke belakang bahwa sebenarnya kemacetan, polusi dan lain-lain ini udah semakin marak. Berarti harus ada solusi dari pemerintah. Betul. Salah satunya apa ya, kita buat sesuatu yang menarik untuk orang mau beralih tersebut dari transportasi kendaraan pribadi menuju transportasi publik. Di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, itu spesifik disebutin tuh bahwa harus ada disediakan khusus jalur buat pejalan kaki, penyandang disabilitas dan juga pesepeda kayak Abu Iko ini. Gimana konsep trotoar di Jakarta ini dirancang untuk mengakomodir 3 kebutuhan tadi? Oke, jadi gini, kalau kita mau bicara tentang trotoar dan kita lihat ruang daerah milik jalan, itu pasti terbatas untuk di DKI Jakarta. Nah, terkait dengan hal tersebut, makanya konsep yang kita usung ini adalah istilahnya konsistensi lajur. Kita melakukan konsistensi terhadap lajur di satu ruas jalan. Supaya kenapa sih harus dikonsistensiin? Contohnya Wahid Hasyim ini tadinya 4 lajur loh di sini, Mas. Tapi setelah kita konsistensikan dia hanya cukup memang 3 lajur dan kita punya trotoar yang cukup lebar. Disinilah tempat-tempatnya tadi pejalan kaki diutamakan, jalur disabilitas teman-teman yang kuning ini juga ada. Dan salah satunya lagi yang nggak kalah penting ya pesepeda kayak Mas Abi ini. Setelah itu di situ juga kita ada namanya kursi, pengaman, bolat, begitu wayfinding, dan nggak kalah penting juga kita ingin buat pejalan kaki itu nyaman jalan gitu. Nah, yang model-model penataan seperti inilah yang kedepannya mau kita kembangkan di Jakarta sih. Speedtable yang kita bangun di Wahid Hasyim ini salah satunya di Simpang Sabang. Kenapa kita bangun di sini? Karena kita tahu koridor ini lalu lalang pejalan kaki cukup tinggi ya. Nah, kaitan dengan hal tersebut kita pingin pejalan kaki itu nyaman untuk nyebrang di sini. Nah, kalau dulu orang mau nyebrang itu pasti dia turun dari ram turun menuju aspal. Kalau sekarang kita buat mereka nyaman, mereka nggak perlu turun, mereka jalan menerus di area simpang yang naik turun dulu mobil. Jadi benar-benar pejalan kaki diutamakan teman-teman. Supaya teman-teman nggak penasaran, sering bilang yang tinggal-tinggal di pinggir, kapan daerah saya, kapan daerah saya. Kok Sudirman Tamrin terus yang diomongin sama Abu Iko nih di video-videonya. Gimana Bu ke depannya? Oke, kita juga bangun contohnya di Rusun Darmogot. Kalau teman-teman lihat ke Rusun Darmogot, itu kita bangun lebih komplit sebenarnya dari Sudirman Tamrin. Kenapa? Ada manhole utilitas dan ducting utilitas di situ. Nah, kedepannya kita juga bangun yang namanya koridor Satrio Kasablanka
tunggu tanggal mainnya. Kita juga punya Kemang, kita juga punya lanjutan dari Wahid Hasim, yaitu Cikini sampai dengan sekitarnya. Jadi banyak trotoar yang kita bangun, tapi jangan salah, daerah-daerah utara di mana sih dibangun gitu. Kita bangun juga koridor di utara. Di Yosudarso tuh kita udah hampir bangun hampir 4 kilo loh di situ. Gitu. Itu di mana? Di Jakarta Barat, Kota Tua dan sekitarnya. Itu di daerah dekat Grogol, itu kita udah bangun. Itu Blok M gitu. Jadi sebenarnya banyak tempat yang kita bangun dan akan banyak lagi nanti Pemprov DKI akan bangun koridor seperti Sudirman. Balik lagi, konsep kolaborasi kita pemerintah dengan masyarakat itu juga mulai dari sebenarnya dari tahun-tahun kemarin kita udah libatkan ya, karena kita ada tahap perencanaan itu, kita ada kaitannya dengan masyarakat. Ini kita sosialisasi. Contohnya kita sosialisasi untuk membangun trotoar di kawasan Kemang. Jadi kita libatkan masyarakat, teman-teman di kawasan Kemang ini maunya seperti apa sih daerahnya gitu. Karena kan yang tahu banyak dan hari-hari di sana kan warga Kemang kan gitu. Nah, kita mulai sosialisasi, menjaring aspirasi mereka dan kolaborasi tentunya. Kalau udah memiliki siapapun yang berbuat nggak benar di trotoar, semuanya pasti akan secara hati nurani pasti akan menegur ya. Mereka pasti akan melakukan pendekatan persuasif. Mas, jangan di sini. Iya, jadi jangan dikit-dikit manggil Satpol PP. Mungkin antusias teman-teman ini tinggi untuk datang, lihat, ngerasain manfaat dari trotoar yang baru ini. Tapi jangan lupa ada aturannya. Nggak boleh main sembarangan, nggak boleh buang sampah, nggak boleh ngerusak fasilitasnya. Dan memang tanggung jawab pemerintah membangunnya, tapi tanggung jawab menjaganya ya kita sendiri Bu ya, sebagai penggunanya. Makasih banyak Bu Riri buat waktunya. Udah gangguin di sore-sore yang lumayan menyengat ini. Enggak, ini sambil olahraga. Oh, benar. Dan bisa makin buat kita jadi lebih kurus. Benar. Tahu aja Ibu saya pengen kurus walaupun nggak berhasil. Sampai ketemu lagi Bu Riri. Bye. Makasih teman-teman, semoga informasi dari Bu Riri bermanfaat. Bukan cuma jadi tahu, tapi jadi mau untuk berkontribusi buat kota kita. Siap, bye.